Besaran lagu di ruang komersial berbayar. Pemilik restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta pusat kebugaran wajib membayar royalti lagu yang diputar ke pencipta dan pemilik haknya. Alasannya lagu termasuk ke jenis kekayaan intelektual bernilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional. Kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, pemilik ruang komersial membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Besaran tarif royalti dan hak terkait berbeda sesuai dengan jenis ruang komersial. Peraturan royalti lagu dan hak terkait di ruang komersial disambut positif komposer musik sekaligus pencipta lagu. Lagu yang dinyanyikan atau diputar merupakan hasil intelektual yang harus dihargai. Saya sih setuju aja, dan ini juga kita dari zaman tahun lalu selalu urus royalti. Nggak ada masalah untuk kita. Pokoknya intinya gini, saya setuju dengan royalti karena bagian yang terpenting dari lagu adalah pencipta lagu. Jadi kalau seorang penyanyi bisa ke salon bayar hairdo, bisa beli pakaian bagus, bisa make up, dia juga harus bisa bayar pencipta lagu karena kalau dia nggak nyanyi kan nggak punya value. Terus royalti tiba-tiba misalnya pidato gitu, nggak bisa, harus nyanyi kan. Dampak kewajiban membayar royalti dan hak terkait lagu menyebabkan banyak ruang komersial stop memutar lagu. Menteri Kebudayaan pun merespons dan berjanji mencarikan solusi yang sama-sama menguntungkan pemilik ruang komersial dan pencipta lagu. Jalan keluar yang win-win gitu ya, win-win solution. Karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu. Kita berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak gitu ya. Tinggal bagaimana caranya nanti. Kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga, khususnya yang terkait dengan hak cipta, haki Kementerian Hukum. Jadi mungkin kita akan bicara, jangan sampai persoalan ini justru memundurkan lagu-lagu Indonesia atau orang khawatir untuk memutar lagu-lagu Indonesia di berbagai tempat karena Lagu sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia tentu diharapkan semarak diputar seantero tanah air. Dampak ekonominya juga perlu dirasakan semua yang terlibat, mulai dari pencipta sampai penikmatnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, bagaimana mencapai peraturan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pencipta hingga penikmat lagu? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Pertama ada Komisaris Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, Joni Maukar, dan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat malam Pak Maulana dan selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mbak Tasya. Oke, Pak Maulana sudah bisa mendengar suara saya juga? Oke, saya berarti ke Pak Joni terlebih dahulu ya Pak Joni. Ya, silakan. Ya, baik. Pak Joni, kalau yang kemudian membuat gempar akhir-akhir ini adalah fakta bahwa ada Direktur Migacoan Bali yang kemudian jadi tersangka pelanggaran hak cipta. Dari LMKN sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya prosesnya bagaimana sehingga akhirnya dia ditetapkan jadi tersangka? Apakah benar memang tidak ada itikat baik dari Direktur ini untuk kemudian membayar royalti? Ya, saya perlu sampaikan bahwa restoran Change Migacoan itu
Itu hanya salah satu. Jadi sudah lama LMKN itu melakukan kegiatan-kegiatan yang persuasif. Menyurati, melakukan sosialisasi, edukasi kepada usaha-usaha yang melakukan penggunaan lagu, ya, pemanfaatan untuk kepentingan komersial di usaha mereka. Nah, akhirnya kita temukan bahwa hanya sebagian kecil sekali yang patuh membayar royalti. Oleh karena itu LMKN di dalam rapat plenonya menetapkan bahwa tahun 2024 adalah tahun litigasi. Artinya semua yang sudah disurati, ya, yang sudah diberitahu untuk melakukan pembayaran-pembayaran, itu kita bikin listnya. Dibikin listnya siapa-siapa yang akan mulai dilakukan litigasi, artinya mulai disurati dengan somasi, dan seterusnya. Baik. Jadi migas cuan hanya salah satu, dan itu sudah diproses sebelumnya. Nah, proses yang lama itu barulah belakangan ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang lain-lain, beberapa usaha lainnya sudah melakukan mediasi sehingga tidak sampai maju pidana, ke ya? proses sebagai tersangka. Sudah baik. dilaporkan tetapi diselesaikan sehingga tidak ada penetapan tersangka. Baik, Pak Joni, artinya memang kalau dari LMKN memang sudah melakukan sosialisasi ya Pak? Sosialisasinya seperti apa ya Pak? Kita melakukan sosialisasi itu sejak tahun 2016. Nah, sosialisasi adalah kita ke daerah itu melakukan pertemuan-pertemuan bekerja sama dengan kantor-kantor wilayah dari Kementerian Hukum di sana, mengumpulkan asosiasi-asosiasi pengusaha-pengusaha dan melakukan penjelasan-penjelasan. Itu sudah dilakukan, setiap tahun ada itu, kami berkunjung ke daerah. Baik. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan melalui media sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan, waduh ini tidak ada sosialisasi dan lain-lain, itu mungkin kurang paham lah ya. Karena apa? Karena sekarang itu dibuka saja itu media sosial itu, buka Google dan lain-lain, lihat ya, di situ terjawab semua pertanyaan. Ya, kenapa harus bayar royalti? Ada jawabannya. Dengan dasar hukum pasal-pasalnya. Berapa harus bayar? Ada peraturan menterinya. Berapa harus bayar? Kepada siapa harus bayar? Bagaimana distribusi? Ada semua. Jadi sosialisasi itu sudah dilakukan baik secara fisik langsung ke tempat-tempat pertemuan, juga dilakukan melalui media sosial. Jadi kalau ada yang bilang, wah kurang sosialisasi, ya mungkin dia yang kurang mau berinteraksi untuk mencari tahu. Itu saja. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Pak Maulana, kalau tadi menurut Pak Joni sudah dilakukan sosialisasi, kalau dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran, seperti apa tanggapannya terkait kewajiban untuk membayar royalti ini? Ya, jadi gini Mbak. Kalau kita bicara sudah dilakukan sosialisasi, tapi pemahaman kami di dalam menerapkan undang-undang ini, sosialisasi itu tidak pernah cukupnya. Karena kita berhadapan banyak jutaan pelaku usaha di luar sana. Itu dari nomor satu. Kemudian yang kedua, persepsi yang muncul buktinya setelah kejadian migas cuan kan beragam ya. Jadi saya juga tidak mau masuk ke ranah seolah-olah skop kecil misalnya ada yang sudah tahu tapi tidak melaksanakan dan seterusnya, tapi persepsi itu masih beragam. Sama yang saya terjadi di dalam internal setelah kejadian migas cuan. Banyak kan sekarang buktinya di media sosial itu narasi-narasi yang dibangun seperti memutarkan suara burung, atau ada lagi nanti dari pencipta yang juga mengatakan kami silakan putar lagu kami. Tidak perlu bayar royaltinya dan seterusnya. Oh, atau ada yang meminta seperti itu ya justru Pak Maulana? Di medsos kan ada ya. Kita nggak bisa mungkin nggak nafikan di dalam medsos, di Instagram dan seterusnya, himbauan-himbauan seperti itu. Termasuk juga yang mengajak memutar free royalty atau
seolah-olah memboikot lagu hanya lagu Indonesia gitu loh. Padahal kalau bicara royalti itu kita bicara banyak hal di dalam situ sesuai Undang-Undang 28 tahun 2014 tersebut. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini kan kita melihat bahwa banyak persepsi masyarakat itu yang masih berbeda. Ini Anda mau Nah, tentu mengatakan Pak Maulana bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan belum benar-benar jelas ya Pak? karena pertanyaannya kan masih banyak. Pertanyaannya masih banyak itu yang saya maksud itu ada hal-hal seperti itu yang dipersepsikan. Nah, begitu ditanyakan kami, makanya kami juga berusaha untuk menyuarakan atau menyampaikan sesuatu yang paling simpel lah ke masyarakat. Bahwa intinya kalau Anda mau memutar lagu tempat usaha, ya bayar royaltinya. Tapi jika keberatan membayar, ya nggak usah diputar lagunya gitu loh. Oke. Nah, akhirnya mereka bertanya kan, di sini kan ada misalnya restoran yang punya home band dan seterusnya. Ya kami juga mengatakan bahwa kalian harus bayar royalti dulu baru bisa tampil kan gitu. Jika tidak bayar royaltinya, tentu nanti dampaknya akan ke usaha lagi gitu loh. Jadi masing-masing pelaku usaha, baik itu pelaku usaha home band segala macam, mereka harus melek ini. Jadi jangan hanya asal mereka menyanyi tanpa melakukan ini kan gitu. Karena di hotel, restoran itu kan banyak beragam aktivitas masyarakat yang terjadi di sana yang akan related dengan masalah menyanyi. Karena menyanyi ini kan masalah umum ya. Nah, termasuk ada pertanyaan juga, oh kami putar gamelan. Ya putar gamelan ya sama juga. Putar gamelan kena aturan masalah 2014 itu. Nah jadi sekali lagi kami menghargai apa yang sudah dilakukan sosialisasi, tapi permasalahan di masyarakat itu narasinya atau persepsinya banyak. Bahkan sekarang ada yang menjual kanal-kanal yang mengatakan bahwa ini ambil aja dari kanal ini gitu loh. Nah tapi kita sekali lagi saya sampaikan, yang resmi di undang-undang itu kan bayarnya ke LMKN, bukan melalui platform yang mereka tawarkan gitu loh. Nah ini kan harus clear, dari pemerintah harus clear, dari pihak LMKN harus clear ke masyarakatnya sehingga masyarakat itu lebih melek. Oke. Itu yang kami harapkan sehingga tidak terjadi lagi masalah pidana seperti Migacuan ini. Oke, Gitu, baik. Mbak. Pak Maulana, mungkin ini karena memang ada Pak Joni di sini, bisa sekalian kemudian ditanyakan apa saja sih kira-kira yang simpel-simpel saja mungkin Pak Maulana, apa yang kemudian memang agak ambigu dari peraturan ini sehingga kemudian membingungkan pengusaha? Kalau menurut saya simpel aja Mbak. Sebenarnya yang jadi utamanya itu ada pemerintah dan LMKN harus bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi di masyarakat. Karena kan tidak semuanya sepenuhnya memahami bagaimana dinamika. Karena masalah royalti ini kan punya apa ya istilahnya, punya klaster-klasternya Mbak. Jadi pengelompokan kayak hotel aja tuh per jumlah kamar, porsi restoran per jumlah porsi. Terus ada lagi indikatornya antar UMKM dan menengah besar. Nah ini kan hal-hal yang tidak bisa kami mewakili untuk menjelaskan itu. Harus langsung dari pihak terkait menjelaskan seperti apa sih komposisi penagihan itu seperti apa dan bagaimana. Yang kami bisa bantu untuk mensosialisasikan itu bahwa satu hal, bahwa memutar lagu di tempat usaha, apapun usahanya itu harus bayar. Jika tidak bayar ya kalian ada resiko untuk kena seperti yang apa yang dilakukan Migacuan. Karena yang namanya restoran pun sekarang melekatnya banyak Mbak, ada di spa ada restoran, kadang di tempat fasilitas olahraga ada restoran atau kafe, dan penyanyi-penyanyi home band itu banyak mereka melakukan bekerja sama dengan sektor horeca. Nah ini mereka juga harus paham di sana. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Joni mungkin bisa dibantu dijawab dan di-clearkan masalah ini. Ya saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Maulana itu ya sangat betul. Sangat bagus dan sangat kami apresiasi. Oleh karena itu kami mohon Pak Maulana itu dapat juga mensosialisasi secara internal di hotel-hotel. LMKN dan PHRI itu pernah membuat perjanjian di tahun 2016. Di perjanjian itu jelas bahwa nanti PHRI akan mensosialisasikan ke hotel-hotel sehingga penghitungan royalti yang diajukan kepada menteri itu mengacu kepada usulan sepenuhnya dari PHRI dan itu sebenarnya mendowngrade penghitungan royalti yang sebelumnya dilakukan oleh KCI. Tapi pada waktu itu LMKN dijanjikan oke, kita pukul rata 50 sampai 50 kamar 2 juta rupiah. 50 kamar sampai 100 kamar
4 juta. 100 sampai 150, 6 juta. Murah sekali itu. Nah, jadi 1 tahun dan penggunaan semua lagu. Lalu termasuk juga di dalamnya fasilitas hotel. Restoran dalam hotel itu free, dianggap include. Ya. Spa dalam hotel dianggap include. Kebugaran dalam hotel dianggap include. Padahal itu ada pengaturan-pengaturan di peraturan menteri bahwa itu harus dibayar sendiri-sendiri. Sehingga itu juga kadang-kadang mencemburukan restoran lain. Loh, restoran di hotel itu gratis, dia cuma bayar 1 bulan, 1 tahun cuma 2 juta. Kami kena